haus validasi. Kalau haus validasi hati-hati, validasi itu aya kata palit di jerona engke bisi palitnya ya, nanti palit hanyutnya. Sama ini saya ceramah kayak gini di Kalimantan, di Papua Tengah, ti palit naon. Oh itu palit ya, insyaallah jangan deh capek. Apalagi kalau kayak tadi ya, surganya di mulut orang, ya Allah. Pengen selalu kelihatan langsing tiap kali foto, tahan nafas. Maaf ya Bu kalau kesindir ya Bu ya. Berhasil kelihatan langsing mukanya biru. Maaf ya. Ibu tahu benda namanya korset? Dipakainya nyaman nggak? Enggak, tapi demi itu. Ngap udahan ya. Nggak sehat ya. Bismillah. Bismillah. Foto 10 orang, yang 9 udah cantik, tapi ibu merem sendiri. Diulang nggak Bu? Ya, insya Allah. Diulang. Sekarang yang 9 merem, ibu cantik sendiri. Itu kan yang diupdate. Ya, sama berarti saya. Saya mah kasihan sama yang moto. Coba sok permintaan tuh. Mas, tolong jangan gendut ya. Kumaha Bu. Satu lah Bu. Masa yang makan banyak kan ibu. Masa saya yang diomel. Ini licik orang teh, ampun. Ya istilahnya. Itulah ras terkuat di muka bumi ya. Ibu. Sen kiri belok kanan siapa yang salah? Pabrik motor nanu salah dah gitu ya. Sekalinya sennya benar ketutupan kerudung. Alhamdulillah akhirnya syar'i juga ya. Tapi begitu, sekali lagi itulah akhlak. Dan Koko pengen bacain ada 4 hadis yang disebutkan sebagai 4 pilar akhlak. Ini jadi indikator, jadi tolak ukur kalau orangnya imannya sudah benar, maka pasti indikatornya 4 hadis ini. Yang pertama, Al-Qamaqala Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia akan berkata yang baik atau diam. Karena pasti tahu betul, Nabi kan pernah dikasih lihat isi neraka ya Bu ya. Kan ditanya juga, Rasulullah apa yang membuat orang paling banyak masuk ke situ? Jawabannya kan apa? Kelaminnya dan mulut. Untung satu mulut kita teh ya. Jadi nggak bisa tuh kalau sambil ngaji tapi sambil gibah, nggak bisa. Ada satu mulutnya, ngajinya harus berhenti dulu ya. Kalau kuping kan biasa sambil denger, ini kayak kita ngaji tapi kedengeran suara mobil di depan ya. Maka seperti itu, hati-hati lisan. Jadi hati-hati, jangan semua serba di komen. Ada sarapan gak Bi? Ada Bu. Apa? Nasi kuning. Nasi kuning yang di depan teh ya. Pucet. Gitu. Ngelek wae karena dagangan batur teh. Tapi pelan-pelan dia cemilin abis, kan nyebelin. Zolim ya. Udah gak suka diem atuh udah. Ngapain nyakitin? Kadang sampai punten ya Bu, di tanah suci ini teh, di tanah suci. Kadang suka ada yang belanja, beli naon ya, gelas misalkan. Bu, berapaan gelasnya? Oh, 60 real. Tiba-tiba suka ada yang nyeletuk. Ih rugi, saya beli gelas yang sama dapat loh 40 real. Ih ketipu. Apa fungsinya ngomong gitu coba? Bikin yang belinya jadi kesel, lewat tokonya jadi dendam. Udah weh, bikin orang jadi tong segala diomong. Berkata yang baik atau diam. Makin banyak ngomong, makin banyak membuka siapa diri kita. Makin banyak ngomong, makin bisa ada banyak kedustaan ya. Ketemu orang, papasan, dari mana? Malu jawabnya, aduh, padahal cuma dari warung ya. Jawabnya biasa ya, kayak satu dunia tahu teh kebiasaan kita apa ya. Biasa. Oh dari masjid kali ya. Pengen ditolak bilang enggak, thanksin, udah dianggap baik oleh orang. Mau nggak mau kan
bohong. Heeh. Oh, siapa yang tadi ngimamin? Jadi kudu nambah bohong deui wae. Ustadz Fulan cenah. Ustadz Fulan bukannya lagi umroh. Nambah deui kudu bohong lagi. Udah jujur aja. Berkata yang baik atau diam. Kemana? Ya, dari situ istilah. Ya. Itu hadis yang pertama ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Selanjutnya kata Nabi kata Rasulullah SAW bersabda, min husli islamir mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Tanda dari bagusnya agama seseorang, dia akan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Tanda dari bagusnya urusan agama seseorang, dia akan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Karena dia sadar betul nih, kita semua dikasih waktunya sehari kan sama-sama 24 jam. Dan itu kita dikasih kebebasan tuh. Nanti azan maghrib berkumandang, kita bisa milih, ada yang mau sholat, ada yang milih nggak mau sholat. Kalau ada yang milih nggak mau sholat juga tidak langsung ada petir menyambar. Tapi kita tahu juga akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi dia sadar betul nih, aduh, ini waktu saya segini-gininya. Nggak tahu nih hidup berapa tahun lagi. Sedangkan semua perbuatan akan ada hisapnya. Maka ketika ada waktu luang, bisa jadi dia bakal mikirnya, aduh apa tuh ya? Nah, udah baca Quran we lah. Ya udah sholat duha we lah. Kalaupun akhirnya bener-bener lagi orang santri tahfiz pun bisa jenuh. Makanya mereka harus dijadwalin rihlah kadang-kadang sama sekolahnya ya. Terus akhirnya mereka ya daripada jadi dosa akhirnya milih mungkin ada yang main bola, mungkin ada yang ya tadi rihlah jalan-jalan lihat alam ya. Istilah tuh. Setidaknya mereka memilih untuk ya Allah saya nggak mau jadi dosa. Tapi apa ya kalau misalnya dipilih jadi kebaikan azannya? Oh di Bandung lebih cepat dari di Bogor azannya. Ya. Nah, kita sambil jawabin azan dulu ya. Nanti kita lanjut dulu sedikit baru masuk sesi. Saya sambil minum boleh? Punten ya. Oh, sok atuh. Cukup. Yang ini juga belum habis. Asyum. Tapi segar. Lihat ini makanan mewah sekali. Selasih teh dibuatnya dari apa sih? Hah? Wangi ya? Biji selasih. Jeruknya, lemonnya nggak tahu dari mana. Jarak saya ke lemon cuma 1 meter. Ini nyampe. Airnya entah dari gunung belah mana nyampe. Ini kelihatannya air tapi ternyata ada manisnya. Berarti ada gulanya. Entah dari ladang tebu belah mana nyampe nyatu di sini. Ya. Maha baik Allah. Ya Bu, ada yang doyan gorengan? Gorengan kalau pakai bahasa Perancis, gorengan. Ya. Saya pernah kajian di pabrik tepung, saya tanya, ini ladang gandumnya di mana menuhin permintaan tepung sa-Indonesiaeun. Bahkan termasuk mereka nerima permintaan tepung dari pabrik mie instan. Ternyata dijawabnya dari 2 tempat kok. Satu dari New Zealand, satu dari Kanada. Ih, ajib tebih ya, Masya Allah. Jadi ternyata semua bala-bala dan mie instan yang ibu makan, eta teh impor di Kanada asli nama. Canggih tuh, Masya Allah, mewahnya, alhamdulillah. Berkah. Nyampe di kita mah. Bismillah. Tahu-tahu tinggal rebus. Kadang ada yang kerja ngerebusin. Nyampe. Nah, nikmat. Hidup tuh banyakan enaknya asli. Tinggal tergantung kita mau lihat dari sudut pandang apa. Lanjut lagi tadi ya, hadis yang 4 pilar akhlak. Tadi yang pertama, berkata yang baik atau diam. Yang kedua, akan meninggalkan sesuatu yang gak manfaat. Ya, dia benar-benar tahu soalnya. Karena sayang ya, kalau orang berkata sunnah itu adalah yang dilakuin pahala, nggak dilakuin nggak apa-apa. Bagi mereka dilakuin pahala, nggak dilakuin rugi.
contoh kita punya waktu luang sama-sama setengah jam. Terus ada yang memilih untuk pakai sholat duha, yang lain memilih untuk misalkan ya